Ada satu kegelisahan yang diam-diam tumbuh di zaman kita. Ia tidak berisik, tidak berteriak, dan tidak selalu tampak di permukaan. Namun ia hadir dalam keheningan malam, dalam rutinitas yang berulang, dalam pertanyaan yang tak berani diucapkan keras-keras. Kita hidup di era paling maju dalam sejarah manusia. Teknologi memendekkan jarak, pengetahuan ada di genggaman, dan hampir semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Namun justru di tengah kemajuan itu, banyak manusia yang merasa kosong. Bukan karena hidup mereka kekurangan, melainkan karena mereka tidak tahu untuk apa semua ini dijalani. Kita bangun pagi, bekerja, mengejar target, mengumpulkan pencapaian, lalu pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan di suatu titik muncul pertanyaan yang mengganggu, yaitu, kalau semua ini hanya berakhir dengan kematian, apa sebenarnya arti hidupku? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Ia bukan milik orang malas, orang gagal, atau orang yang kehilangan arah. Justru sebaliknya, pertanyaan ini muncul ketika manusia berani berpikir jujur. Dulu, pertanyaan semacam ini jarang terdengar, bukan karena manusia tidak penasaran, tetapi karena jawaban sudah tersedia. Tuhan memberi tujuan, tradisi memberi arah, moral memberi batas. Hidup mungkin berat, tapi maknanya jelas. Namun perlahan sesuatu berubah. Jawaban-jawaban lama mulai terasa rapuh. Bukan karena diserang, melainkan karena tidak lagi sepenuhnya diyakini. Kita masih mengucapkan kata-kata lama, namun tanpa keyakinan yang sama. Kita masih menjalankan ritual, namun sering tanpa rasa keterhubungan. Seolah-olah makna hidup yang dulu kokoh, kini mulai retak dari dalam. Dan di celah retakan itulah, sebuah gagasan lahir. Bukan sebagai ajaran, dan bukan sebagai ideologi, melainkan sebagai pengakuan yang jujur. Pengakuan bahwa mungkin hidup tidak memiliki makna yang diberikan dari luar. Pengakuan inilah yang kelak dikenal sebagai nihilisme. Namun sebelum kita sampai ke sana, kita perlu mundur sejenak, melihat dunia sebelum kegelisahan ini muncul. Melihat masa ketika manusia tidak bertanya apa arti hidup, karena hidup sudah memiliki arti, tanpa perlu dipertanyakan. Sebelum manusia bertanya tentang makna hidup, sebelum kata kosong menjadi perasaan yang akrab, dunia pernah terasa utuh. Bukan karena hidup lebih mudah, melainkan karena hidup dipahami. Di dunia lama, manusia tidak berdiri sendirian di hadapan semesta. Ia hidup di dalam sebuah tatanan besar, kosmos yang dianggap bermakna, teratur, dan penuh tujuan. Langit bukan sekedar ruang hampa, bintang bukan sekedar benda mati, dan alam bukan sebagai mesin tanpa jiwa. Segalanya memiliki tempat, dan manusia percaya bahwa ia juga memiliki tempatnya sendiri. Tuhan, dalam berbagai bentuk dan pemahaman, berdiri di pusat makna. Bukan hanya sebagai pencipta, tetapi sebagai penjamin bahwa hidup ini tidak sia-sia. Kelahiran memiliki alasan, penderitaan memiliki makna, dan kematian memiliki tujuan. Ketika seseorang menderita, ia tidak bertanya untuk apa ini terjadi, melainkan apa yang harus kupelajari dari ini. Makna tidak dicari, melainkan diterima. Tradisi menjaga kesinambungan hidup. Ritual mengikat manusia dengan masa lalu dan masa depan. Moral bukan hasil debat, melainkan warisan yang dianggap suci. Benar dan salah tidak ditentukan oleh perasaan pribadi, tetapi oleh tatanan yang diyakini lebih tinggi dari manusia itu sendiri. Dalam dunia seperti ini, pertanyaan tentang makna hidup jarang muncul sebagai krisis. Bukan karena manusia tidak berpikir, tetapi karena berpikir selalu berada di dalam batas-batas makna yang sudah ada. Manusia mungkin takut akan kematian, tetapi ia tidak merasa ditinggalkan oleh semesta. Ia merasa diawasi, dijaga, dan diarahkan. Namun ketenangan ini memiliki harga. Makna yang diberikan juga berarti batasan. Manusia tidak bebas menentukan segalanya. Ia tidak berhak merombak nilai sesuka hati. Ia tunduk pada sesuatu yang lebih besar darinya. Selama tatanan itu dipercaya, dunia terasa stabil. Tapi sejarah menunjukkan satu hal. Ketika keyakinan mulai dipertanyakan, tatanan yang paling kokoh pun bisa mulai bergeser. Dan perlahan, bukan dengan ledakan, bukan dengan kehancuran mendadak, melainkan dengan retakan kecil dalam cara manusia memahami dunia, fondasi makna itu mulai goyah. Retakan inilah yang kelak akan melebar, bukan karena niat jahat, melainkan karena keingintahuan manusia sendiri. Dan disitulah kita melangkah ke bagian berikutnya, saat akal mulai menantang langit
dan manusia mulai melihat semesta dengan mata yang berbeda. Perubahan besar jarang datang dengan suara gemuruh. Seringkali ia hadir sebagai pertanyaan kecil yang terdengar masuk akal. Pertanyaan itu sederhana. Bagaimana jika alam tidak bekerja karena kehendak, melainkan karena hukum? Di titik inilah cara manusia memandang dunia mulai berubah. Bukan karena ia ingin meruntuhkan makna, tetapi karena ia ingin memahami. Ketika Kopernikus mengatakan bahwa bumi bukan pusat semesta, ia tidak hanya menggeser planet, ia menggeser posisi manusia. Manusia tidak lagi berada di pusat kosmos. Ia hanyalah satu titik kecil di antara jutaan kemungkinan. Galileo menatap langit dengan teleskop. Bulan memiliki noda, langit memiliki cacat, dan langit ternyata bisa dipelajari. Lalu datang Newton. Dengan hukum-hukum geraknya, ia menunjukkan bahwa alam semesta bergerak seperti mesin raksasa yang patuh pada aturan matematis. Planet berputar bukan karena kehendak ilahi yang terus-menerus, melainkan karena hukum yang tetap dan bisa diprediksi. Tuhan, jika ada, tidak lagi tampak sebagai pengatur setiap detik kehidupan, melainkan sebagai pencipta yang kemudian menjauh. Dunia yang dulu penuh maksud, perlahan berubah menjadi dunia yang netral. Badai tidak datang karena murka, penyakit tidak hadir sebagai hukuman, dan kematian bukan pesan. Semuanya hanyalah peristiwa. Sains tidak bermaksud menghilangkan makna, ia hanya berhenti memberikannya. Dan disinilah kegelisahan pertama muncul. Jika alam bekerja tanpa niat, dan jika semesta tidak peduli, lalu dari mana makna hidup seharusnya datang? Akal manusia, yang semula menjadi alat pembebasan, perlahan berubah menjadi pisau bermata dua. Ia membongkar misteri, namun juga mengikis rasa keterhubungan. Manusia mengetahui lebih banyak dari sebelumnya, tetapi merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Langit yang dulu penuh makna, kini menjadi ruang hampa yang luas dan sunyi. Dan di hadapan kesunyian itu, manusia mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahwa memahami dunia tidak selalu berarti memahami dirinya sendiri. Retakan ini belum menghancurkan segalanya. Makna lama masih bertahan, Tuhan masih dipercaya, dan nilai masih dijaga. Namun fondasinya telah bergeser. Dan ketika akal mulai menyadari kekuatannya, ia tidak lagi puas hanya memahami alam. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Pertanyaan tentang nilai, tentang moral, dan tentang kebenaran itu sendiri. Setelah manusia belajar memahami alam, ia mulai bertanya tentang sesuatu yang jauh lebih dekat, yaitu dirinya sendiri. Jika langit bisa dipelajari, mengapa moral tidak? Jika hukum alam bisa diuji, mengapa kebenaran tidak boleh dipertanyakan? Pertanyaan-pertanyaan ini menandai lahirnya satu keyakinan baru, bahwa akal manusia adalah hakim tertinggi. Zaman pencerahan tidak datang membawa kehancuran, ia datang membawa janji. Janji tentang kebebasan berpikir, tentang dunia yang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan dan dogma. Manusia diajak untuk tidak menerima sesuatu hanya karena sudah begitu sejak dulu. Tradisi, kitab, dan otoritas lama tidak lagi kebal dari pertanyaan. Awalnya ini terasa membebaskan. Manusia merasa bangkit dari kegelapan. Ia mulai percaya bahwa dengan akal, ia bisa membangun dunia yang lebih adil dan rasional. Namun ada konsekuensi yang jarang disadari. Ketika akal diberi kekuasaan penuh, ia tidak hanya membongkar kesalahan, ia juga membongkar kepastian. Nilai yang dulu dianggap suci, kini diminta menjelaskan dirinya sendiri. Mengapa ini benar? Mengapa itu salah? Atas dasar apa? Dan ketika tidak ada jawaban yang benar-benar final, nilai mulai terlihat sebagai sesuatu yang diciptakan, bukan diturunkan. Moral berubah dari perintah ilahi menjadi kesepakatan manusia. Kebenaran berubah dari wahyu menjadi hasil diskusi. Manusia tidak lagi bertanya, apa yang harus kulakukan? Melainkan, mengapa aku harus melakukannya? Di titik ini, dunia mulai terasa goyah. Bukan karena manusia kehilangan moral, tetapi karena moral kehilangan landasan absolut. Jika nilai bisa berubah dari satu zaman ke zaman lain, jika kebenaran bisa berbeda di setiap tempat, lalu apa yang benar-benar pasti? Akal telah membuka pintu kebebasan, namun di balik pintu itu terbentang ruang yang sunyi. Manusia berdiri sebagai hakim atas hidupnya sendiri, tanpa rujukan yang lebih tinggi. Dan tanpa disadari, beban yang dulu dipikul oleh langit, kini jatuh ke pundak manusia.
Pertanyaan tentang makna hidup tidak lagi bisa dijawab dengan menunjuk ke atas, karena langit tidak lagi berbicara dengan suara yang sama. Disinilah dunia lama benar-benar mulai ditinggalkan, dan manusia melangkah ke zaman baru. Zaman di mana kemajuan material akan melesat jauh ke depan, namun jiwa manusia akan diuji dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika mesin mulai bekerja tanpa lelah, manusia perlahan belajar menyesuaikan diri, bukan sebaliknya. Revolusi industri membawa janji kemajuan, produksi meningkat, kota-kota tumbuh, kemiskinan lama digantikan oleh harapan akan kesejahteraan baru. Namun di balik asap pabrik dan deru mesin, terjadi perubahan yang jauh lebih dalam. Perubahan pada cara manusia mengalami hidupnya sendiri. Dulu, kerja memiliki ritme alami. Ia mengikuti musim, cahaya matahari, dan kebutuhan komunitas. Hasil kerja bisa dilihat, disentuh, dan dirasakan maknanya. Kini, kerja menjadi potongan-potongan kecil yang terulang tanpa akhir. Manusia tidak lagi menciptakan sesuatu secara utuh. Ia hanya mengerjakan satu bagian dari sistem yang tidak sepenuhnya ia pahami. Waktu tidak lagi mengalir perlahan. Ia dipecah menjadi jam, menit, dan target. Dan hidup diukur dengan produktivitas. Manusia berubah menjadi fungsi. Kota-kota besar menyedot jutaan orang dari desa dan komunitas kecil. Hubungan antar manusia menjadi anonim. Wajah-wajah saling berpapasan, namun jarang benar-benar saling mengenal. Di tengah keramaian, kesepian justru tumbuh. Agama masih ada, moral masih diajarkan, dan nilai-nilai lama belum sepenuhnya hilang. Namun semua itu kini harus bersaing dengan realitas baru yang dingin dan mekanis. Hidup tidak lagi terasa sebagai perjalanan bermakna, melainkan sebagai rangkaian kewajiban. Bangun, bekerja, bertahan, mengulang. Dan ketika malam tiba, ketika mesin berhenti sejenak, pertanyaan yang dulu terpendam kini mulai muncul. Apakah aku hidup atau hanya sekedar berfungsi? Inilah momen ketika kehampaan tidak lagi abstrak. Ia menjadi pengalaman sehari-hari. Manusia mungkin hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih aman. Namun ia mulai merasa bahwa sesuatu yang penting telah hilang, meski ia tidak tahu persis apa itu. Di dunia yang bergerak semakin cepat, jiwa manusia tertinggal di belakang. Dan di tengah kondisi inilah, sebuah kesadaran mulai terbentuk. Kesadaran bahwa kemajuan tidak otomatis membawa makna. Bahwa kehidupan yang efisien tidak selalu berarti kehidupan yang bermakna. Disinilah tanah menjadi subur bagi satu pengakuan yang paling jujur sekaligus paling menakutkan. Bahwa mungkin, hidup ini tidak memiliki tujuan yang sudah ditentukan. Dan dari kesadaran inilah, nihilisme tidak lagi sekedar kemungkinan filosofis. Ia menjadi pengalaman nyata. Ada momen dalam sejarah pemikiran manusia ketika sebuah kalimat mengguncang segalanya. Bukan karena ia menghina, bukan karena ia memberontak, melainkan karena ia mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi. Friedrich Nietzsche menuliskannya dengan dingin, Tuhan telah mati. Ia tidak sedang mengumumkan kematian Tuhan secara harfiah. Ia sedang menggambarkan kondisi batin manusia modern, bahwa Tuhan sebagai pusat makna, sumber nilai dan fondasi moral, tidak lagi hidup dalam kesadaran kolektif manusia. Orang mungkin masih percaya, masih berdoa, dan masih menyebut nama Tuhan. Namun keyakinan itu tidak lagi menjadi poros utama dalam cara manusia memahami dunia. Nilai-nilai lama masih berdiri, tetapi kehilangan tanah tempat mereka berpijak. Dan ketika fondasi runtuh, yang tersisa hanyalah kehampaan. Inilah yang disebut nihilisme. Nihilisme bukan kemarahan terhadap Tuhan, bukan juga penolakan terhadap moral. Ia adalah kesadaran pahit bahwa hidup tidak memiliki makna objektif. Tidak ada tujuan kosmis yang menjamin arti keberadaan kita. Tidak ada nilai yang melekat secara mutlak pada dunia. Alam semesta tidak peduli. Ia tidak memberi isyarat, dan ia tidak menjanjikan apapun. Dalam pandangan nihilistik, manusia lahir tanpa tujuan, hidup tanpa makna bawaan, dan mati tanpa penjelasan terakhir. Ini bukan kesimpulan yang dicapai dengan kegembiraan. Ini adalah pengakuan yang muncul setelah semua pegangan lama diuji dan ditemukan tidak lagi meyakinkan. Yang membuat nihilisme begitu menakutkan bukan karena ia gelap, melainkan karena ia masuk akal. Tidak ada kontradiksi logis di dalamnya, tidak ada celah mudah untuk dibantah, dan justru disitulah bahayanya. Ketika tidak ada makna yang lebih tinggi, semua nilai tampak setara, atau tidak bernilai sama sekali. Benar dan salah menjadi relatif, tujuan hidup menjadi pilihan pribadi, pengorbanan terasa sia-sia,
dan manusia berdiri sendirian, berhadapan dengan kebebasan yang mutlak. Nietzsche melihat ini sebagai krisis terbesar peradaban, bukan karena manusia kehilangan Tuhan, tetapi karena manusia belum siap hidup tanpanya. Nihilisme baginya adalah fase peralihan, penyakit yang harus dihadapi, bukan rumah untuk ditinggali. Namun bagi banyak orang, fase ini terasa terlalu panjang, terlalu sunyi, dan terlalu berat. Dan dari sinilah muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang akan menentukan arah manusia modern. Pertanyaan itu adalah, jika hidup tidak memiliki makna bawaan, lalu apa yang harus kita lakukan dengannya? Ketika semua makna lama runtuh, ketika tidak ada lagi tujuan yang diwariskan, manusia tidak berhenti hidup. Ia harus memilih bagaimana merespons kehampaan itu. Dan disinilah nihilisme memperlihatkan dua wajahnya. Wajah pertama adalah nihilisme pasif. Ini adalah sikap menyerah. Jika hidup tidak memiliki makna, maka tidak ada alasan untuk berjuang. Segala sesuatu terasa sia-sia, usaha tidak berarti, dan harapan dianggap ilusi. Dalam nihilisme pasif, manusia hidup sekedar untuk bertahan. Ia mengikuti arus dan menjalani hari tanpa keterlibatan batin. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak melihat gunanya. Kehidupan terus berjalan, namun dari dalam, jiwa perlahan mati. Namun nihilisme tidak selalu berakhir di sana. Ada wajah kedua, yang jauh lebih berbahaya sekaligus lebih menjanjikan, yaitu nihilisme aktif. Ini adalah titik ketika manusia berkata, jika tidak ada makna yang diberikan, maka aku tidak akan mencarinya, melainkan aku akan menciptakannya. Nihilisme aktif tidak menyangkal kehampaan, ia mengakuinya sepenuhnya. Namun alih-alih tenggelam, ia melangkah ke depan. Dalam pandangan ini, ketiadaan makna bukan kutukan, melainkan ruang kosong. Dan ruang kosong selalu bisa diisi. Nietzsche membayangkan manusia baru, manusia yang tidak lagi bergantung pada nilai lama, namun cukup kuat untuk menciptakan nilainya sendiri. Ini bukan kebebasan yang nyaman, melainkan kebebasan yang menuntut tanggung jawab penuh. Tidak ada Tuhan untuk disalahkan, tidak ada takdir untuk dijadikan alasan, dan tidak ada aturan absolut untuk dijadikan pegangan. Segala pilihan menjadi milik manusia sepenuhnya, beserta segala konsekuensinya. Disinilah banyak orang mundur, karena lebih mudah hidup dalam kehampaan daripada hidup dalam kebebasan total. Nihilisme pasif mematikan manusia secara perlahan, sedangkan nihilisme aktif menantangnya untuk tumbuh atau hancur. Dua jalan ini terbentang di hadapan manusia modern, dan tidak ada penunjuk arah. Yang ada hanya satu pertanyaan sederhana, namun menakutkan, yaitu, apakah kita akan hidup sebagai penonton dari hidup kita sendiri, atau sebagai pencipta arah, meski tanpa jaminan apapun? Nihilisme hari ini jarang diucapkan. Ia tidak hadir dalam kalimat filosofis yang rumit. Ia hadir dalam perasaan yang sulit dijelaskan, dalam kelelahan tanpa sebab, dalam kebosanan di tengah kelimpahan, dan dalam hidup yang tampak penuh namun terasa kosong. Manusia modern tidak hidup tanpa tujuan. Ia justru hidup dengan terlalu banyak tujuan, namun sedikit yang benar-benar bermakna. Kita mengejar angka, jumlah pengikut, pencapaian, dan validasi. Namun setiap kali satu target tercapai, kehampaan justru muncul kembali, lebih cepat dari sebelumnya. Media sosial menjanjikan koneksi, namun sering menghadirkan perbandingan tanpa akhir. Kita melihat hidup orang lain terus bergerak, sementara hidup kita terasa diam. Makna berubah menjadi performa, identitas menjadi citra, dan keberadaan diukur dari seberapa sering ia terlihat. Dalam dunia seperti ini, nihilisme tidak muncul sebagai penolakan terhadap makna, melainkan sebagai keletihan karena makna palsu. Segalanya terasa sementara, tren datang dan pergi, dan nilai berubah mengikuti arus. Apa yang dianggap penting hari ini, besok bisa menjadi tidak relevan. Dan di balik semua kesibukan itu, muncul satu perasaan yang mengganggu. Jika semuanya bisa diganti, apakah ada yang benar-benar berarti? Banyak orang tidak menyebut dirinya nihilistik, namun mereka hidup seperti itu. Mereka bekerja tanpa keterhubungan batin. Mereka bersenang-senang tanpa kepuasan. Mereka sibuk, namun jarang merasa hadir. Nihilisme modern tidak menghancurkan hidup secara dramatis. Ia mengikisnya perlahan. Ia membuat manusia berhenti bertanya, bukan karena sudah menemukan jawaban, tetapi karena lelah mencari. Dan justru disinilah paradoksnya muncul. Di tengah kehampaan ini, manusia masih merindukan makna, masih mencari sesuatu yang lebih dalam, dan masih berharap hidup ini tidak sepenuhnya sia-sia.
Nihilisme tidak menghilangkan kebutuhan akan makna, melainkan menyingkirkan makna-makna lama. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita hidup dalam dunia nihilistik. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan setelah menyadarinya? Setelah semua pegangan lama runtuh, setelah dunia tidak lagi menjanjikan makna, manusia tidak menghilang. Ia tetap hidup, tetap mencinta, tetap menderita, tetap bertanya. Dan disitulah muncul kesadaran yang sunyi namun penting, bahwa meski makna tidak diberikan, kehidupan tetap dialami. Rasa sakit tetap terasa nyata, kebahagiaan tetap diinginkan, dan pilihan tetap harus diambil. Nihilisme mungkin menghancurkan ilusi tentang tujuan kosmis, tetapi ia tidak menghapus kenyataan bahwa kita ada. Dari titik inilah lahir satu sikap baru terhadap hidup, bukan kembali ke keyakinan lama, bukan pula tenggelam dalam kehampaan, melainkan berdiri di antara keduanya. Jika tidak ada makna objektif, maka makna menjadi sesuatu yang diciptakan, bukan ditemukan. Bukan sebagai kebenaran universal, tetapi sebagai komitmen pribadi. Mencintai bukan karena cinta dijamin abadi, melainkan karena ia berharga saat ini. Berbuat baik bukan karena ada ganjaran kosmis, melainkan karena kita memilih dunia seperti apa yang ingin kita hidupi. Dalam pandangan ini, hidup tidak lagi menunggu pembenaran dari luar. Ia menjadi tanggung jawab sepenuhnya manusia. Ini bukan optimisme naif. Tidak ada janji kebahagiaan. Tidak ada kepastian bahwa pilihan kita benar. Yang ada hanya keberanian untuk hidup dengan kesadaran penuh akan keterbatasan dan ketidakpastian. Manusia setelah nihilisme bukan manusia yang tahu segalanya, melainkan manusia yang jujur tentang ketidaktahuannya. Ia tidak mencari pegangan absolut, tetapi arah yang bisa ia pertanggungjawabkan. Dan mungkin di dunia tanpa makna bawaan, justru disitulah nilai manusia muncul. Bukan sebagai penerima makna, melainkan sebagai penciptanya. Meski rapuh, meski sementara, dan meski tanpa jaminan apapun. Pada akhirnya manusia selalu berada di jalan yang sama, berjalan sambil bertanya. Kita lahir tanpa pengetahuan tentang makna hidup, dan mungkin kita akan meninggalkan dunia ini dengan pertanyaan yang sama. Namun di antara dua ketidaktahuan itu, kita hidup, mencinta, kehilangan, dan berharap. Hidup bukanlah tentang seberapa banyak jawaban yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa jujur kita menjalani ketidaktahuan kita sendiri. Ada keberanian yang sunyi dalam mengakui bahwa kita tidak tahu, keberanian untuk tidak bersembunyi di balik kepastian palsu, dan tidak lari ke dalam kekosongan makna. Di antara iman dan ketidaktahuan, manusia menemukan ruang yang rapuh tetapi manusiawi. Di sana, iman tidak berubah menjadi fanatisme, dan keraguan tidak jatuh menjadi keputusasaan. Keduanya berdiri berdampingan, saling menahan, dan saling mengingatkan. Manusia bukan pemilik kebenaran, melainkan peziarah makna. Kita berjalan dengan peta yang tidak lengkap, kompas yang kadang goyah, dan tujuan yang tidak selalu jelas. Namun justru di sanalah keindahan hidup muncul. Dalam perjalanan, bukan pada garis akhir. Mungkin hidup memang tidak dimaksudkan untuk diselesaikan. Mungkin makna tidak diberikan sebagai jawaban, tetapi sebagai undangan. Undangan untuk hidup dengan lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama. Dan ketika semua pertanyaan akhirnya terdiam, yang tersisa bukan kepastian, melainkan keheningan yang penuh makna, dan keheningan yang tidak kosong, tetapi menerima. Disitulah manusia berdiri, di antara iman dan ketidaktahuan. Dan mungkin itu sudah cukup.